Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Wulansari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cangkringan, yang kali ini akan memaparkan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan teknik coaching. Hari ini yang bertugas sebagai coach adalah saya sendiri, Heni Wulansari, sebagai guru seni budaya sekaligus calon guru penggerak, berpartner dengan rekan saya sebagai coach, Ibu Petrilia Pujaningrum MPD, selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Cangkringan. Dalam proses supervisi akademik ini, kami menjalankan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah diskusi pra-observasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Tahapan yang kedua adalah observasi kelas yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023 dan dilanjutkan diskusi pasca observasi. Dan berikut adalah video pra-observasi sebelum pelaksanaan supervisi akademik di dalam kelas. Oke, selamat pagi Miss Petri. Selamat pagi Bu Heni. Alhamdulillah sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi kosong nggak ada jadwal ngawas? Iya, lagi kosong kebetulan. Oke. Oh, nanti jam kedua. Oh, jam kedua ada jadwal. Iya. Oke, jadi pagi bisa kita ngobrol-ngobrol dulu ya terkait rencana kita untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Iya, betul. Kita rencananya besok untuk observasi di hari Selasa ya, Miss Iya, Petri ya? Selasa. Tanggal berapa itu? Selasa tanggal 18. Oke, iya. tanggal 18. Nah, rencananya Jam di kelas 1-2. berapa? Kelas 11 IPS 2. Kelas 11 IPS 2. Iya. Nah, tentunya kan untuk kegiatan observasi ini, Miss Petri kan sudah merancang rencana pembelajarannya Iya. ya, bagaimana nanti langkah-langkahnya dan sebagainya. Mungkin kita bisa ngobrol sebentar terkait dengan Iya. itu ya. Boleh. Nah, oke, untuk kegiatan pembelajaran di hari Selasa di kelas 11 Kelas IPS IPS 2. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut apa yang sudah dirancang oleh Miss Petri? Iya. Jadi kebetulan materi yang untuk tanggal 18 adalah tentang text explanation. Nah, jadi tujuannya ada dua. Yang pertama membedakan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dari text explanation itu terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka bisa membedakan fungsi sosial dan struktur teksnya, kemudian mereka akan berlatih untuk menyusun. Oke, jadi text bisa membedakan dulu Iya. mana yang masuk kategori text explanation, kemudian mereka bisa menyusun Iya. ya Strukturnya juga, strukturnya mengurutkan yang benar, kemudian menyusun menjadi yang keseluruhan ya sempurna. Jadi berdasarkan kemampuan peserta didik Iya, sendiri ya. benar. Jadi setelah mereka paham, tujuannya mereka bisa menyusun Iya, gitu ya. benar. Oke. Nah, tentunya dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada hal-hal yang diupayakan untuk dikembangkan. Ada hal-hal yang mungkin ranah-ranah tertentu dari siswa itu yang nanti pengennya ada pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran itu. Nah, target dari Miss Patty sendiri itu kegiatan atau area pengembangan apa yang tidak dicapai dari peserta didik? Jadi kalau kelas 11 di SMA Negeri 1 Cangkringan itu kalau di pembelajaran bahasa Inggris itu ada permasalahan sedikit karena mereka itu cenderung pasif. Oh, jadi kurang aktif di dalam pembelajaran pasif, ya? dan mereka itu tidak ada seperti kayak kerjasama dalam antara satu dengan yang lainnya. Dan kalaupun ada, mereka ada rasa kompetisinya yang kurang baik. Nah, maka dari itu untuk saya besok targetnya yang akan saya berusaha untuk kembangkan adalah mereka mampu berdiskusi. Jadi mereka bisa menyelaraskan pendapat karena mereka kan pasif ya. Iya, benar. Jadi biar mereka itu aktif berdiskusi dalam kelompok, menyelesaikan suatu permasalahan, dan kemudian mereka juga percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya dengan presentasi. Nah, karena mereka kan cenderung pasif dan kayak laleh luweh gitu, kayak nggak mau tahu kayak ini gimana. Nah, coba nanti kalau dengan diskusi mereka bagaimana dalam belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Tentunya dari apa yang ingin dicapai itu tadi, kalau saya tidak salah mengartikan dari yang disampaikan oleh Miss Petri kan, ketika sebuah pembelajaran itu berjalan dengan aktif, anak-anak percaya diri, bisa berdiskusi, artinya mungkin ada motivasi yang ingin ditumbuhkan di situ juga ya, bahwa anak-anak itu supaya bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, utamanya tentang text explanation tadi, dari motivasi sendiri. Jadi bukan karena diperintah oleh saja begitu atau bagaimana? Iya, jadi mereka kayak
termotivasi, oh ternyata text explanation itu seperti ini, dan oh ternyata setelah tahu mereka berdiskusi dan saling bertukar pendapat, mereka oh ternyata ini bisa ketemu di tempat ini, oh ternyata ini berguna untuk sehari-hari. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuma karena textbook aja, tapi mereka juga bisa kayak ketemu di Instagram, mungkin ketemu di mana itu, oh ini ternyata text explanation atau kayak gitu. Mereka juga di TikTok, di sosial media kayak gitu. Jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Iya benar, sebenarnya bisa. Baik. Kalau mereka paham. Ya. Tadi Miss Fetri kan menyampaikan aktif dalam pembelajaran, targetnya ya kemudian mereka bisa berdiskusi, berkolaborasi bersama teman, percaya diri dan lain sebagainya. Nah, kan untuk mencapai target itu tentunya ada strategi yang harus diupayakan atau harus dijalankan. Nah, apa saja nih strategi yang akan diupayakan oleh Miss Fetri untuk mencapai area pengembangan itu? Ya, yang pertama pasti biar mereka bisa saling bertukar pendapat kan diskusi kelompok ya. Sama saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Rencananya berapa kelompok? Mungkin sekitar 4 atau 5. Jadi kelompok cukup besar ya? Iya, cukup besar. Kemudian setelah mereka berdiskusi, memberikan tugas kelompok dalam bentuk diskusi, kemudian mereka akan menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu mengurutkan tadi, oh ini text explanation-nya seperti apa, kemudian yang relate sama kehidupan sehari-hari, kemudian setelah selesai mereka akan presentasi. Ya, presentasi masing-masing juga harus mengungkapkan pendapatnya dalam presentasi. Setelah itu menyimpulkan sendiri. Setelah presentasi mereka akan saling menyimpulkan sendiri dengan cara refleksi. Jadi mereka juga tahu, oh ini kelemahanku, kelebihanku di sini, kelemahanku di sini, dan mereka belajar untuk legowo menerima, oh ini kalau mungkin ini kelemahan di kelompok kita, nggak apa-apa, kita terima untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik nanti. Baik, jadi dari tadi yang disampaikan strateginya itu kalau tidak salah ada 4 strategi utama. Yang pertama adalah mengelompokkan siswa ya untuk kegiatan diskusi. Selanjutnya mendampingi mereka untuk berkolaborasi secara berkelompok untuk menyelesaikan ketugasan yang ada. Kemudian memberikan mereka ruang untuk melakukan presentasi secara berkelompok, dan terakhir adalah meminta siswa untuk berefleksi gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Betul seperti itu ya? Betul, Bu Hen. Baik. Jadi ini langkah-langkahnya sudah terstruktur ya, mulai dari tujuan dengan aspek pengembangan yang ingin dicapai dan juga strateginya sudah relate, menurut saya sudah sesuai. Tinggal nanti bisa diaplikasikan di kelas sesuai dengan jadwal kita observasi begitu ya. Nanti kita akan diskusikan lagi setelah kegiatan observasi selesai, kita berdiskusi pasca observasi setelah itu. Oke, terima kasih Miss Fetri untuk hari ini ya. Sampai ketemu hari Selasa. Waalaikumsalam. Tahapan yang kedua adalah observasi di kelas yang kami tampilkan dalam hasil video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Yeah, how are you today? How was your fasting? How was your puasa? Is that okay? Aman? Sudah batal berapa? Belum. Ya, habis itu kayak belum. Sudah belum ada? Oke. Andika, have you wear your tie? Please wear your tie now. Kevin, are you sick? Okay. So today, before we continue our lesson, I will check your attendance first, okay? Because I see many of you are not here during the lesson. Kita cek tidak ada dia. Ali, ya. Amel, sakit. Andika ada, Andi ada, Arina ada. Atau last week, yuk. Faisal hanya disimpan dulu. Nanti ada saatnya pakai HP ya. So before you get a break for 12 grade, sebelum kamu kemarin libur untuk ujian kelas 12, what will you learn? Apa yang buat we have learned? Apa yang kita pelajari kalimat pasif, right? Betul? Ya, oke. Nah, setelah kalimat pasif, kita akan mempelajari satu teks lagi ya, yaitu adalah teks explanation. Explanation text. Ada ini. So what is explanation? This one. So we will learn about this ya.
Yeah, so, repeat after Miss Petri. Explanation text. Explanation text. So, we will learn about explanation text. So, today, the purpose of our lesson, the first one is, the first one is to know the definition of explanation text. Yeah, the first one, our purpose is to know the definition of explanation text. The second one is to identify the structure of. Jadi tujuannya ada dua. Apa Fauzi? Please read number one. Yes. Ya, to know the definition of explanation text. Apa itu? Mengetahui definisi dari apa sih explanation text. The second one, January. Itu apa? Identify. Bukan struktur. To identify the structure. Ulangi ini again, yuk. To identify the structure. To identify structure of the text. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk tahu definisinya apa sih explanation text. The second one, structure-nya itu sendiri. Sekarang kita mulai dari ini dulu ya. Let's start with the word explanation. Find out about explanation text. I will call you one by one nanti ya. Saya akan tunjuk nanti satu. The first one, find out the definition. Ya, apa sih definisinya? Sekarang aja. In English ya. So explanation text is apa? The second one, the structure. Oh, nanti berubah. Tujuannya, the purpose. The purpose atau tujuannya ya. Terus the third one, the structure. Yuk silakan dicari 5 menit. The first one, please find out the definition, and then the second one is the purpose. The third one is the structure. Jadi definisi teks explanation itu apa, and then the second one tujuannya apa, itu apa gitu ya. And then the third one adalah structure-nya atau general structure. Sekarang musuh namanya di mana? Di atas meja ya. Definition, please write down in the whiteboard. Pendek aja. Apa enggak? Oh itu. Kita buat HP.
kayak cara membuat sesuatu ya. Nah, explanation hampir sama dengan text procedure ya Fauzi, tapi dia lebih ilmiah. Jadi ini adalah penjelasan tentang namanya bencana alam atau proses pernafasan, proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, seperti itu ya. Itu adalah text explanation. Jelas ya itu? Ya, proses terjadinya dan dia ilmiah ya. Kemudian tujuannya, the purpose, ini kurangnya ya Erwin, to describe how or why a certain phenomenon happens. Yuk, repeat after Miss Petri. To describe, 1, 2, 3. To describe how or why a certain phenomenon happens. Nah, jadi di situ sudah masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang dapat hujan. Siapa tadi yang dapat hujan? Hujan, pelangi, rainbow, and then Wisnu apa? Banjir. And then Andri, respiratory. Baca dong guys. Respiratory system atau sistem pernapasan. You, aurora, you. Apa ini? Snow atau salju ya. Nah, tugasnya adalah your job dibaca dulu and then discuss, mendiskusikan. Ini dicatat boleh ya. Mana judulnya apa? Tulis di sini. Terus nanti step definisinya apa? Digarisi. The definition ya. Definisinya digarisi. Terus step-stepnya. Kayak proses terjadinya rainbow itu yang pertama apa? Kamu analisis gitu ya, sampai kesimpulan. Boleh dicatat ya. Nah, setelah nanti diidentifikasi, kalian membuat seperti itu di sini. Kalian identifikasi. Ya, nanti terus disalin di terus gambar-gambar. So, after you identify it here, namanya ini kan definition. Why rain is happen gitu ya. Ini terus yang ketiga, nanti yang pertama definition rain is apa gitu. Next week we will present it present. Kalau kecil kan your friend will not see it ya. Gitu ya. Ya, silakan ditunggu. Yang pertama kan tadi ini. Ya, ini sudah ada. Oh, yang ini step-stepnya. Iya. So the first one ini loh. Jadi, the first one you have to find the definition, ya kan? Dan what is the definition? Aurora is art spektakuler kalau display of light seen in the night sky in the northern hemisphere. Itu definisi. Definition. Terus nanti judulnya dibikin sendiri ya. Why aurora is aurora? Wow. Ya, wow, beautiful aurora. So the title itu kan make people want to read it. Nah, cuma kalau aurora itu kan gitu ya. Terus nanti after this kan ini definition. Nanti
yang bagus. Kemudian next week kita akan presentasi ke depan, gitu ya. Any question? Habis lebaran. Any question? No. Nah, so what we have learned today? Today kita belajar tentang apa? Tadi the definition of explanation. Kemudian yang kedua, identify the structure of explanation text, ya kan? Ya, oke. Miss akhiri. Semoga yang kita belajar ini bermanfaat ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan tahapan yang ketiga atau tahap terakhir adalah diskusi pasca observasi sebagai bahan refleksi dan juga evaluasi keberhasilan dari proses pembelajaran. Oke, selamat siang Miss Petri. Selamat siang Bu Heni. Iya, alhamdulillah ya hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Iya, Tadi alhamdulillah sudah saya lancar. lihat yang alhamdulillah lancar dan bagus sekali. Terima kasih ya. Bu. Ya. Nah, maka sekarang kita kan perlu juga ngobrol-ngobrol nih, sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi yang mana kan kemarin waktu kita ngobrol observasi kan Miss Petri sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi tujuan, hal apa yang ingin dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, maka sebelum kita mendiskusikan terkait itu ya, dari kegiatan pembelajaran tadi ini menurut Miss Petri bagaimana pembelajarannya tadi? Ya, menurut saya ya masih banyak kekurangan ya Bu. Masih banyak kekurangannya Bu. Ya pertama memang seperti saya sampaikan kemarin, untuk kelas 11 IPS itu kan cenderung pasif ya. Jadi kayak mau merangsang mereka untuk membrainstorming, masuk ke suatu materi itu sulit, lebih berat gitu ya tantangannya. Jadi kayak lebih mereka tuh kan kayak pasif dan apa ya, kayak pesimis itu, nggak kurang aktif. Makanya pasti kendala saya yang pertama itu bagaimana cara memancing mereka untuk aktif dalam diskusi. Yang kedua, mereka itu kurang literasi. Jadi kayak gimana ya, mereka itu kan tadi saya suruh untuk mencari kayak gitu, mencari di internet tentang definisi apa kayak gitu. Nah, kecenderungannya anak-anak sekarang tuh cuma hanya cari di internet itu juga cuma waton dari internet langsung di copy paste ke dalam iya kan, maksudnya kita telah dulu, kemudian intinya saja yang diambil, tidak semuanya langsung ditulis itu. Kemudian tadi harusnya kan kemarin yang RPP-nya itu sampai presentasi ya. Nah tapi karena tadi jamnya juga karena puasa ya, jamnya sedikit, kemudian tadi juga ada beberapa kendala, anak-anak belum paham, maka tadi belum selesai, jadi tidak sampai presentasinya insya Allah minggu depan ya. Oke, baik. Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan Miss Petri tadi kan berarti Miss Petri sudah mengevaluasi sendiri ya terkait tadi pembelajaran saya gimana. Nah, apakah Miss Petri sudah merasa puas dengan kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Ya puas 20%. 20%. Ya kan kita masih punya PR menaikkan ya 20%, jadi ya mungkin 30 lah targetnya ya 18%. Iya, jadi masih ada dulu PR untuk menaikkan sekitar 50%. Menaikkan apa? Yang pertama keaktifan tadi diskusi dan kayak mereka itu harus nggak cuma anak-anak itu saja yang mengerjakannya aktif, tapi juga semuanya. Baik, meskipun Miss Petri mengatakan ya baru puas 20% tapi tentunya kan ada kelebihan-kelebihan yang Miss Petri rasa ada di kegiatan pembelajaran tadi. Nah, ini nih kalau terkait dengan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran tadi, apa yang Miss Petri pikirkan tentang kelebihannya? Kelebihannya ya secara tadi kan tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama untuk mendefinisikan text explanation, yang kedua mengidentifikasi strukturnya. Nah, dengan tadi saya menggunakan metode diskusi tadi dan saya melihat sekilas anak-anak itu sudah tahu oh ternyata kan tadi saya memberikan beberapa text explanation, kemudian mereka untuk mengidentifikasi. Nah, ketika saya muter tadi ternyata dengan metode diskusi dan dengan saya memberikan seperti membuat mind map ya tadi ya, mind map analisis dan dibuat hiasan-hiasan itu mereka tertarik. Kemudian gitu dan mereka tuh kayak lebih biasanya kan cuma nulis aja. Nah kayak gini aku bisa ngasih gambar siklus hujan atau siklus apa, mereka lebih tertarik dan mereka lebih kayak antusias gitu, dan mereka ternyata memahami bahwa ternyata dan juga memberikan teksnya tuh saya tadi pendek-pendek saja Bu. Karena kalau panjang-panjang tuh kayaknya mereka tuh belum mampu ke situ, jadi pendek-pendek dulu, dan ketika tadi tak berikan yang pendek ternyata mereka cepat mengidentifikasi ini step pertama, ini step selanjutnya. Jadi
setidaknya tujuan pembelajaran yang Iya, diharapkan itu sudah tercapai ya dengan iya. treatment yang Iya, dilakukan tadi betul. begitu. Iya. Oke, nah selain dari tujuan pembelajaran nih, ada lagi nggak hal positif atau keberhasilan yang Miss Petri rasa di hari ini? Kalau standar keberhasilan saya itu sederhana aja. Jadi pas pembelajaran saya itu nggak ada yang tidur. Oke. Nah itu standar. Sudah tercapai Iya, ya? itu sudah tercapai. Jadi itu artinya kalau tidak ada yang tidur berarti mereka itu konsentrasi atau mereka fokus pada pembelajaran. Tapi kalau ada yang tidur pasti itu ada loss, berarti saya yang ada yang salah dalam dalam diri saya. Kalau ada lebih dari satu atau dua orang yang tidur itu berarti saya berarti ngajarnya ini nggak bagus ini kayak gitu harus. Dalam artian bukan nggak bagus, mungkin ada kurang hal yang kurang menarik mungkin. Ditingkatkan untuk menarik berarti pembelajaran mungkin membosankan bagi mereka. Bagi zamannya ini. Berarti ini tadi kan secara tidak langsung sudah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Nyatanya mereka antusias dan juga hidup, meskipun mungkin ada beberapa yang belum paham mereka belum paham terkait materi. Tapi terus kemudian tadi karena teksnya sederhana dan mereka harus membuat gambar dan mereka menghias itu mereka jadi ternyata cuma seperti ini kayak gitu. Dan itu dikerjakan secara berkelompok berkelompok dan diskusi. Tujuannya berkelompok supaya apa nih Miss Petri? Supaya mereka aktif kemarin, supaya mereka aktif, kemudian meningkatkan kepercayaan diri juga dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian agar menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Nah, dari keberhasilan kan pasti ada yang berhasil, ada yang belum berhasil juga ya nih. Apa nih yang belum berhasil menurut Miss Petri di pembelajaran hari ini? Yang belum berhasil ya tadi manajemen waktu ya, berarti saya manajemen waktu saya kurang bagus, maksudnya kurang bisa sampai presentasi. Minimal kan ada satu kelompok lah mungkin ya presentasi. Berarti saya mungkin memanajemen waktunya kurang, yang pertama. Terus yang kedua, saya masih belum full Inggris 100%. Nah itu jadi kayak penguasaan bahasa saya untuk menggunakan bahasa yang sederhana untuk mereka tuh masih kurang. Mungkin karena kalau full English juga anak-anak kadang nggak paham apa gitu ya. Makanya kadang saya menantang diri saya kayak gimana caranya full English sederhana tapi mereka paham gitu loh. Itu belum berhasil sih saya. Kemudian tadi beberapa juga ada yang lama kayak kelompoknya Wisnu tadi kan lama, atau di kelompok lain sudah mulai proses dia lama karena saya terlalu fokus ke kelompok lain gitu ya. Jadi kayak semi meninggalkan kelompoknya dia gitu. Iya. Jadi mungkin kalau tidak salah saya asumsikan itu istilahnya adalah manajemen waktu dan juga pendampingan kelompok yang intensif supaya nanti bisa berhasil lebih baik lagi. Nah, dari kendala-kendala yang ada tadi, tentunya kan yang membuat tidak berhasil itu kan adanya kendala. Sedangkan kendala itu harus diatasi supaya nanti target selanjutnya yang tadi Miss Petri sampaikan, pengenlah mencapai target 80% itu bisa terrealisasi. Nah, menurut Miss Petri sendiri, apa nih hal-hal yang bisa Miss Petri lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu supaya hal-hal yang menghambat keberhasilan seperti ini tuh nanti itu bisa diantisipasi gitu. Yang pertama berkaitan dengan manajemen waktu ya. Berarti mungkin saya harus membuat skenario semacam lesson plan, ya semacam RPW tapi lebih sederhana. Lesson plan yang ada waktunya. Jadi kayak saya opening segini, kemudian saya pendampingan segini. Jadi nanti saya bisa membagi kira-kira saya ini berapa menit sehingga bisa tercapai sampai presentasi. Kemudian keterkaitan dengan pendampingan kelompok ya. Nah mungkin tata letak duduknya juga harus saya dikombinasikan. Jadi mungkin kan tadi saya nggak memperhatikan anak-anaknya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi cuma sesuai membuat kelompoknya hanya sesuai dengan tempat saja. Nah mungkin yang pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya akan saya lihat juga kemampuannya. Jadi akan saya mix gitu, yang kemampuannya sedang, kemampuannya tinggi dan kemampuannya rendah. Jadi tidak ada kelompok yang tertinggal seperti itu. Supaya semuanya sama dan bisa berjalan dengan sebaik mungkin gitu ya. Benar. Jadi yang bisa membantu yang kurang bisa. Kalau tadi kan sekarang kan ada kelompok yang memang lemah sekali ya, yang ada yang pintar-pintar, ada yang lemah sekali, jadi kurang berimbang. Itu menjadi timpang gitu ya, antara satu kelompok dan kelompok yang lain gitu ya. Benar. Ada lagi mungkin hal yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan supaya mungkin keaktifan siswa lebih baik lagi di kelas gitu. Mungkin saya dengan menggunakan materi-materi yang kayak mungkin yang membuat mereka tertarik lagi, seperti mungkin gambar-gambar mungkin ya, tadi kan kurang. Kemudian mungkin bisa juga dengan lebih banyak lagi mungkin
materi untuk diskusinya semacam problem solving atau seperti apa ya. Pokoknya mereka tuh yang aktif yang menarik gitu. gitu Yang ya. menarik, Berarti ya, sesuai dengan zamannya. setidaknya juga mungkin kalau tidak salah saya menangkap dan disampaikan ke Satri ada rencana untuk nanti memvariasikan media pembelajaran gitu ya, supaya lebih kontennya otentik. lebih banyak, mereka bisa belajar dengan lebih efektif gitu ya. Oke, bagus sekali. Berarti Miss Peri sendiri kan sudah punya alternatif solusi dari permasalahan, sebetulnya sudah bisa menemukan sendiri masalah saya ini, apa yang harus saya lakukan supaya bisa tidak terjadi lagi semacam itu. Nah, tapi tentunya kan untuk mengatasi suatu permasalahan, meskipun kita sudah punya alternatif solusinya, tentunya kita juga membutuhkan faktor-faktor atau aspek-aspek pendukung ya, yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai penguat untuk menjalankan tadi alternatif solusi tadi. Nah, kira-kira apa saja nih faktor pendukung yang Miss Petri butuhkan untuk biar solusi saya ini bisa berjalan dengan lancar tuh, saya butuh apa nih? Apa maksudnya kayak apanya contohnya? Jadi contohnya misalnya berarti karena saya nanti mau mengkombinasikan kelas, artinya supaya kekuatan dan kelemahannya itu berimbang. Nah, apa yang dibutuhkan? Mungkin memerlukan cek daftar lalu dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan itu berarti saya harus melihat, menganalisis daftar nilai, kemudian rata-rata mereka, kemudian juga bisa juga menanyakan kepada rekan-rekan saya, guru, untuk tentang kemampuan mereka, terus juga ke wali kelasnya juga mungkin sifatnya ini bagaimana. Kemudian yang berkaitan dengan media, berarti yang saya butuhkan ya saya harus update terus, maksudnya update terus dengan apa perkembangan zaman yang sesuai dengan apa yang anak-anak suka, sambil sama teman-teman mungkin juga dengan rekan sejawat juga kayak saya ngajarinnya kurang apa gitu. Berarti melibatkan banyak pihak berkolaborasi dengan teman, kemudian dengan wali kelas dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran memang kita memerlukan feedback dari orang lain ya, kadang-kadang seperti itu untuk menganalisa ini apa sih kurang saya gitu ya. Bagus sekali Miss Petri. Nah, dari semua kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini, tentunya Miss Petri punya target tindak lanjutnya nanti saya mau ngapain nih, yang harus saya lakukan untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran, untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Miss Petri maupun oleh siswa sendiri. Tentunya ada rencana tindak lanjut untuk mengembangkan diri. Jadi apa saja nih yang mau dikembangkan baik dari diri Miss Petri ataupun dari siswa-siswa juga yang nanti ke depan harapannya itu bisa menjadi suatu rencana tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk menjadikan hasilnya lebih baik lagi. Kalau dari diri saya sendiri pasti pengembangan dirinya ya itu tadi kayak mungkin ikut workshop atau ikut yang pasti selalu ikut MGMP ya, karena kalau dari MGMP kan kita bisa tahu materi-materi, kemudian sarana sharing ke teman-teman, kemudian ikut-ikut workshop yang sekarang baik online maupun offline, kemudian selalu belajar kayak update info yang apa yang lagi hype seperti itu untuk pengembangan diri. Terus kemudian kalau untuk siswa, kalau untuk manajemen waktu tadi ya latihan mungkin ya Bu, maksudnya kayak itu nggak sih, kayak berlatih gitu, maksudnya kayak aku nggak boleh terlalu banyak itu sih, terlalu banyak yang kayak ngobrol ke siswa yang tidak sesuai dengan itunya konteksnya mungkin lebih ke plan pengaturan waktunya waktunya sudah sekian nih, saya harus ngapain betul. Terus kalau anak apa ya, maksudnya kan rencana untuk anaknya gitu, mungkin ya memperbanyak kosakata juga, pengennya tuh kayak memperbanyak kosakata khususnya yang sederhana-sederhana, jadi biar saya itu juga bisa hampir full English di kelas gitu. Pengen seperti itu sih, membuat seperti semacam apa ya, buku saku tentang kosakata sederhana gitu loh pengennya. Di masa depan kayak buku saku kayak buku saku yang kayak kalau anak itu ke kamar mandi itu kadang kan nggak tahu ya, maksudnya daripada ditulis terus kan mesti saya suruh tulis. Nah alangkah baiknya kan besok mungkin sama Mistika bikin semacam buku saku, isinya tuh kayak apa sih yang kalau ke kamar mandi apa, kalau izin ke guru apa kayak gitu. Apalagi sekarang kan anak-anak tuh mungkin sudah jarang ya punya kamus bahasa Inggris gitu ya. Nggak bisa Bu, mereka tuh pakai kayaknya nggak biasanya HP, translate langsung, jadi membuat mereka malas, kayak langsung set gitu kan langsung ada bahasa Indonesianya. Tapi kan itu kayak secara tata bahasa itu kurang. Nah kayak saya tuh pengen mengenalkan, maksudnya kayak mengenalkan yang kosakata sehari-hari yang dipakai itu
tapi pakai buku saku. Jadi kalau mereka pas lupa langsung lihat langsung ya. Oke, jadi bisa efektif ya, bisa dibawa kemana-mana, Iya, bisa dibawa kemana-mana, membantu dalam segala iya, aktivitas gitu ya. Barangkali pas nanti belajar. pikir ketemu bule gitu, Iya, aduh, langsung ngomong apa ya. Jadi nggak perlu translate. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, terakhir nih Miss Febri, dari rencana-rencana tidak lanjut dan alternatif solusi yang pengen Miss Febri terapkan tadi, kira-kira mulai kapan akan dijalankan? Mungkin secepatnya ya Bu. Mungkin Iya. setelah ya, kalau yang tadi pasti langsung mungkin bulan depan ya mungkin. Maksudnya kayak ikut-ikut workshop gitu. Oke. Kebetulan beberapa ada yang udah daftar, jadi pengen ikut lah. Tapi Ya. ada satu yang harus seleksi Bun, jadi Oh gitu nunggu ya. seleksi. Terus kalau yang lain ya secepatnya kan Bu. Kalau maksudnya kita menambah info juga bisa lewat scrolling HP juga Oke. bisa. Konten-konten TikTok atau Instagram yang Iya, Hmm, mungkin gimana? mengatur manajemen Oh, waktu iya. bisa mulai pertemuan kapan? pertemuan berikutnya. Berikutnya Iya, ya, nanti- tadi saya akan membuat Iya. lesson plan. Iya, Jadi supaya biar ini nggak ya bisa diambil-ambil, ya. betul. Oke. Termasuk juga buku saku tadi Iya, saya buku tunggu ya, saku. mudah-mudahan besok Baik. bisa segera Amin. terrealisasi. Nanti buat supaya- program sama Mistika. Iya, Iya. supaya bisa nanti untuk untuk tambahan wawasan Iya, dan pengetahuan untuk siswa betul. juga. Luar biasa sekali Miss Iya. Febri, terima kasih ya Iya, untuk sama-sama. sharing-sharing kita hari ini. Terus sama Bu Mungkin- Indi, terima kasih juga. Iya, mungkin di lain waktu Pengalamannya. nanti kita bisa saling-sharing lagi. Amin, Bisa ya. Miss Febri yang masuk ke kelas Aduh, saya, iya buat Iya, belajar ya Bu. iya. Iya. Ya, kita sama-sama sharing Iya. aja, sama-sama belajar. Oke. Gitu ya. Oke, Iya. terima kasih untuk Iya. sharing hari ini. Oke, Sama-sama. mungkin saya cukupkan. Terima kasih Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian tugas aksi nyata modul 2.3 dengan tema Supervisi Akademik dengan Teknik Coaching. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Salam Guru Penggerak Angkatan 7, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.